Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Damar Firdaus, kelas 3A Sistem Informasi, jurusan Sistem Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini saya akan mereview buku Harvard Hard Money Revolution sebagai tugas mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Pengantar Harmony dan peranannya. Harmony adalah konsep uang yang nilainya bukan hanya berdasarkan kepercayaan pada pemerintah, tapi memiliki dasar kelangkaan yang stabil. Contoh klasik adalah emas, dan contoh modern adalah Bitcoin. Uang fiat seperti dolar atau rupiah memang praktis, tapi sangat rentan terhadap inflasi karena bank sentral bisa mencetaknya kapan saja. Dalam dunia yang semakin digital dan global, kebutuhan akan sistem moneter yang transparan, adil, dan tidak bisa dimanipulasi semakin penting. Jadi, pengan hard money ini adalah uang yang atau nilai yang dimana nilai tersebut konsisten dan tidak terpengaruh dengan adanya inflasi dan berbagai keadaan lainnya yang bisa jatuhkan nilai dari uang itu tersebut. Oke. Selanjutnya, emas sebagai hard money. Seperti yang kita tahu, emas adalah sebagai simbol uang yang sudah digunakan sejak zaman dahulu dan terbukti nilainya masih konsisten sampai masa sekarang. Sejak peradaban kuno, emas sudah dipandang sebagai simbol kekayaan dan kestabilan. Koin emas pernah menjadi standar perdagangan dunia melalui sistem standar emas internasional. Nilainya cenderung stabil dan mampu menjaga daya beli sepanjang sejarah. Namun, emas juga punya keterbatasan karena emas tersebut berupa sebagai fisik yang dimana emas sangat sulit untuk dijaga dan harus kita sebagai pemiliknya harus bisa menjaganya ya dan tidak cocok dengan ekosistem digital seperti sekarang ini. Oke. Selanjutnya kita bahas Bitcoin yang bisa dibilang sebagai hard money baru di era digital. Pada awalnya, Bitcoin lahir sebagai respon terhadap krisis finansial pada tahun 2008 silam. Filosofinya adalah menciptakan sistem uang yang bebas dari kontrol bank, sentral, dan pemerintah. Dengan teknologi blockchain, setiap transaksi tercatat dan secara transparan dan tidak bisa diubah-ubah. Dan satu hal lagi yang paling penting yaitu Bitcoin ini adalah mata uang yang terdesentralisasi di seluruh dunia. Jadi tidak ada satu pihak pun yang bisa memanipulasi nilai dari Bitcoin itu sendiri ya. Kelebihannya adalah bisa dipindahkan dari lintas negara dalam hitungan menit. Bisa dibagi hingga 0,00001 bit atau 8 digit setelah angkanya ya. Dan tidak bisa dipalsukan. Namun harga Bitcoin sangat fluktuatif. Regulasinya antar negara belum seragam. Dan masih ada kritik soal konsumsi energi mining ini. Nah, jadi Bitcoin ini adalah mata uang baru di era
digital ini dan Bitcoin tersebut juga masih dipertanyakan keberadaannya ya. Ada yang bilang kalau Bitcoin ini sebagai investasi masa depan dan nggak sedikit juga banyak yang mengkritik dari Bitcoin tersebut. Selanjutnya, kita akan lihat perbedaan Bitcoin dan emas. Pada awalnya, emas memang sudah teruji ya dari ribuan tahun silam. Daya tukar emas di perdagangan zaman dahulu menjadi aset andalan di masa perang, krisis, bahkan hyperinflasi. Sedangkan Bitcoin tersebut relatif baru, tetapi punya teknologi yang membuatnya lebih praktis di era globalisasi digital seperti sekarang. Nah, perbedaan besarnya adalah pada bentuk atau fisik. Emas merupakan aset fisik, sedangkan Bitcoin adalah aset digital. Namun, keduanya punya peran pelengkap, bukan saling menggantikan. Lalu, Bitcoin dan emas juga berpotensi sebagai pengganti bagi uang fiat. Karena uang fiat telah dinilai gagal dalam menjaga nilai panjang dengan uang fiat yang dimana bisa dicetak kapanpun dan dimanapun. Dan terbukti dengan inflasi di berbagai negara, emas menjadi kestabilan tetapi tidak praktis untuk transaksi. Sedangkan Bitcoin dengan sifat digitalnya lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi global saat ini. Nah, buku ini menekankan bahwa masa depan bisa berupa kombinasi emas sebagai cadangan stabil, Bitcoin sebagai alat transaksi global. Selanjutnya, peran dalam krisis ekonomi. Emas dikenal sebagai safe haven classic. Saat ini, krisis harga emas bisa aja naik karena orang lain ke aset aman. Sedangkan Bitcoin, walaupun baru, sudah terbukti membantu masyarakat di negara yang ekonominya runtuh seperti Venezuela. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin menjadi emas digital dalam menghadapi ketidakpastian global. Selanjutnya adalah adopsi Bitcoin dan emas dalam ekonomi global. Emas tetap dipertahankan oleh bank sentral sebagai mata uang yang aman. Sementara itu, Bitcoin sudah masuk ke level negara dan perusahaan-perusahaan besar. Investor global juga mulai melakukan divers, diversifikasi dengan kedua aset ini. Artinya, kedua punya peran nyata di dunia modern. Emas di level konservatif dan Bitcoin di level inovatif. Lalu, teknologi dan informasi. Bitcoin terus berkembang dengan teknologi yang membuatnya lebih cepat, aman, dan praktis. Lightning Network, misalnya, memungkinkan transaksi instan dengan biaya yang rendah. Sementara emas juga beradaptasi. Kini ada token emas digital yang diperdagangkan di blockchain, membuat emas lebih mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, untuk masa depan hard money sendiri, salah satu isu utamanya adalah apakah Bitcoin benar-benar bisa mengambil alih posisi emas sebagai hard money utama dunia? Dari sisi teknologi, Bitcoin punya keunggulan besar, cepat, transparan, mudah dibagi, dan sesuai dengan sistem global yang makin digital. Namun emas punya kekuatan dari sejarah ribuan tahun yang tahan terhadap berbagai macam cobaan dan sulit untuk digantikan. Selain itu, emas tidak hanya berfungsi sebagai uang, tetapi juga sebagai
industri. Karena itu, memungkinkan besar masa depan keuangan global tidak hanya memiliki salah satu, justru keduanya bisa hidup berdampingan. Emas sebagai penyimpah nilai konservatif yang sudah teruji, sedangkan Bitcoin sebagai emas digital untuk generasi baru. Tantangan dan peluang. Setiap hard money punya tantangan. Bitcoin sering dikritik karena harganya naik turun yang sangat tajam, sehingga dianggap belum stabil sebagai mata uang. Tambang Bitcoin juga menghabiskan energi besar, menimbulkan kritik dari sisi lingkungan. Regulasi juga masih berbeda-beda. Banyak sekali negara-negara yang masih mempertanyakan keberadaan Bitcoin tersebut. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Dari sisi lain, emas juga tidak sempurna. Bentuknya fisik, membuatnya mahal dan sulit untuk dijaga. Dan sulit dan kurang praktis di dunia yang serba digital seperti sekarang. Meskipun begitu, peluangnya kedua, peluang keduanya tetap besar. Bitcoin bisa menjadi tulang punggung transaksi digital global. Sementara emas tetap jadi cadangan nilai tradisional. Kombinasi keduanya bisa jadi sistem moneter yang lebih kokoh. Nah, selanjutnya kita akan ke studi kasus implementasi. Seperti yang sudah kita perbincangkan tadi, banyak negara, salah satunya El Salvador, yang menjadi negara Bitcoin sebagai mata uang resmi. Perusahaan seperti Tesla dan MicroStrategy juga membeli Bitcoin dalam jumlah besar sebagai bentuk lindung nilai terhadap inflasi dolar. Teknologi Lightning Network sebagai Bitcoin membuat Bitcoin bisa digunakan untuk pembayaran sehari-hari dengan biaya yang sangat kecil. Di sisi lain, emas tetap bertahan sebagai standar konservatif. Bank sentral di seluruh dunia terus menambah cadangan emas mereka sebagai jaminan stabilitas. Bahkan emas ini mulai memasuki dunia digital melalui tokenisasi, di mana emas fisik dipetakan ke aset digital agar lebih mudah didagangkan. Selanjutnya itu panduan praktis untuk investor dan institusi. Buku ini memberikan panduan praktis bagi individu maupun institusi. Jangan hanya bergantung pada uang fiat saja, karena uang fiat sangat rentan terhadap inflasi dengan uang fiat yang semakin terus dicetak. Diversifikasi ke emas dan Bitcoin bisa melindungi kekayaan. Untuk penyimpanan, Bitcoin sebaiknya diamankan dalam cold storage agar tidak diretas, sementara emas perlu berangkas atau jasa penyimpanan terpercaya. Individu bisa memakai Bitcoin untuk transaksi atau investasi jangka panjang, sedangkan emas bisa dijadikan cadangan. Institusi seperti perusahaan atau pemerintah bisa memanfaatkan keduanya sebagai strategi keuangan untuk mengurangi risiko sistematis. Selanjutnya, yaitu visi masa depan tahun 2050. Visi buku ini untuk tahun 2050 mendatang ialah dunia akan meninggalkan sistem fiat yang penuh inflasi dan bergerak ke arah hard money. Bitcoin bisa menjadi emas digital, berfungsi sebagai aset global generasi baru. Namun, emas tidak akan hilang. Ia tetap jadi cadangan nilai yang diakui universal. Masa depan kemungkinan besar adalah sistem hybrid. Kombinasi emas fisik dan Bitcoin digital saling melengkapi. Hasilnya adalah sistem keuangan global yang lebih stabil, transparan, dan tahan manipulasi. Revolusi uang keras ini bisa mengubah cara manusia memandang uang dan kekayaan. Kesimpulan dari buku Harmony Revolution itu sendiri, yaitu buku Harmony Revolution menegaskan bahwa dunia sedang menghadapi pergeseran besar dalam sistem moneter global. Uang fiat yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi dunia semakin diragukan karena rentan terhadap inflasi, manipulasi politik, dan percetakan tanpa batas. Nah,
Untuk itu, konsep hard money, uang dengan pasokan terbatas dan nilai intrinsik, kembali mendapat perhatian serius. Emas tetap relevan sebagai penyimpan nilai, sementara Bitcoin muncul sebagai emas digital yang cocok di era modern. Masa depan sistem moneter kemungkinan besar adalah kombinasi keduanya untuk menciptakan keuangan global yang lebih stabil dan transparan. Oke, segitu saja pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.